Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, video ini ditugaskan untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rodiatuz Zahra, Eshum MH. Kami beranggotakan 6 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi materinya tersebut. Untuk mengetahui materi tersebut, ikuti saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ari Husnul Rohmawati, yang kedua ada Putri Andini Nirmasya, yang ketiga ada Nurul Diva, yang keempat ada Andi Rahmasa Putri, yang kelima ada Rizky Ansori Hutasud, dan yang terakhir ada Fakihul Hukmah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, setausah, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan kedua. Tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna khusus di setiap isinya. Berikut adalah uraian mengenai makna dari tiap-tiap alinea pembukaan pertama. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini yaitu menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melawan penjajah. Lalu yang kedua, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maksudnya adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karenanya, harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasi suatu bangsa. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Lalu yang keempat, bangsa Indonesia berkewajiban membantu bangsa lain yang ingin merdeka. Kemerdekaan ini bersifat mutlak atau harus dimiliki oleh setiap bangsa, dan kewajiban bangsa Indonesia adalah untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Yang pertama, kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi,
kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari bangsa lain, tetapi berkat usaha dan kegigihan para pahlawan dan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka sampai saat ini. Lalu yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Yang ketiga, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya negara yang bebas dari belenggu penjajah. Bersatu artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dengan negara lain. Adil artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Makmur artinya bangsa Indonesia bercita-cita untuk kemakmuran dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ari. Baik, terima kasih kepada Andini yang telah menjelaskan materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan juga alinea kedua. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga dan juga keempat. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa 1. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya dengan faktor material, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Lalu, ada keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan kesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun akhirat. Lalu ada pengakuan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengandung motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya memiliki kehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna 1. Menunjukkan tentang tujuan negara Indonesia. Tujuan-tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu 2. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, adanya penyusunan Undang-Undang Dasar yang berisi tentang kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menghendaki dibentuknya Undang-Undang Dasar. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Kemudian, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia bermakna bahwa Indonesia berbentuk kesatuan. Hal itu disebabkan Indonesia terdiri atas keragaman dan diharapkan agar dapat menyatukan beragam perbedaan yang ada di dalam Indonesia. Sementara itu, kata republik mempunyai makna bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Jadi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah-wilayah atau kepulauan yang setiap wilayahnya memiliki keberagaman adat istiadat, suku, budaya, dan agama. Meskipun terdiri atas keberagaman, tetapi setiap wilayah memiliki tujuan yang satu
atau yang sama, yakni menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, yaitu merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan yang paling tinggi. Kemudian, adanya Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, cukup sekian materi dari makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dibawakan oleh Nurul dan juga Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Terima kasih Ari atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tak boleh dialpakan. Dengan demikian, negara Indonesia yang didirikan atas dasar aliran pengertian persatuan Indonesia itu mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara Indonesia yang didirikan sesuai dengan keistimewaan, sifat, dan corak masyarakatnya menghendaki negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Karena negara Indonesia merupakan masyarakat yang integral dan organis yang diliputi oleh semangat satu bangsa, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan usaha bersama. Dari penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pokok pikiran persatuan ini mengandung makna antara lain, bahwa pemerintah, penyelenggara negara, dan para pemimpin pemerintah, dan setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara Indonesia harus bersikap dan bertingkah laku. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu sanggup, mau dan rela berkorban untuk kepentingan dan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada kita, tanah air, bangsa, dan negara tanpa pamrih. Yang keempat yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan Tunggal Ika. Yang kelima yaitu memelihara keterbitan dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Yang keenam yaitu tidak membesar-besarkan perbedaan yang beda dalam masyarakat. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran keadilan sosial ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama pula untuk menciptakan keadilan sosial itu. Namun demikian, negara juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial tersebut. Pokok pikiran kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain mengandung makna bahwa pemerintah abdi negara dan aparatur negara serta abdi masyarakat dan setiap WNI harus berikhtiar keras untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Di dalam mewujudkan keadilan sosial yang dimaksudkan harus bersikap dan berperilaku di antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur
yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan, keserasian, dan keseleraan antara hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu menghormati dan menghargai sesama hak-hak orang lain. Yang kelima yaitu suka memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Yang keenam yaitu tidak menggunakan hak milik untuk melanggar hak orang lain. Yang ketujuh yaitu bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang ke-8 yaitu bersikap dan bertindak kritis, selektif, proaktif, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah kehidupan. Sekian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Andi Rahma Saputri atas kesempatannya. Saya Nurul Diva ingin melanjutkan materi yang sama mengenai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok selanjutnya yaitu pokok pikiran ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sangat sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia. Perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia itu berdasarkan kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini mengandung makna antara lain setiap aparatur negara, para pemimpin pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan setiap warga negara Indonesia itu sendiri wajib bersikap dan berperilaku menurut petunjuk-petunjuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, seperti sebagai berikut ini. Yang satu, ada semua manusia atau warga negara Indonesia memiliki harkat, martabat, derajat, dan tanggung jawab yang sama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat dan atau kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi oleh suasana dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kelima, ada menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan yang diperoleh melalui musyawarah serta dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama, baik masyarakat bangsa atau masyarakat negara, di atas segala kepentingan pribadi. Yang ketujuh, musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedelapan, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah demi kepentingan bersama dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Yang selanjutnya ada pokok pikiran keempat, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Oleh karena itu, undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur ini menegaskan pokok pikiran tentang ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna antara lain bahwa pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara berkewajiban memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dengan sikap yang berperilaku.
Yang pertama ada percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati, dan bekerja sama antara para pemeluk agama, para penganut kepercayaan yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda. Yang ketiga, membina dan mengembangkan kerukunan hidup di antara umat beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keenam, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap sesama manusia lainnya. Yang ketujuh, menegaskan, melindungi, dan memajukan hak-hak asasi manusia. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kesepuluh, ada merasa diri sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh umat manusia. Yang kesebelas, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain yang berbeda. Yang ke-12 ada bahwa agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercaya dan diyakini. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fakih. Terima kasih. Terima kasih Nurul atas memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan pokok pikiran dalam pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila yang diaktualisasikan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama memuat sila ketiga Pancasila dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 30. Berikut merupakan isi dari pasal tersebut. Dari pasal 1 ayat 1 berisi tentang negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 yang berisi tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan selanjutnya ayat 2 dari pasal 30 yaitu berisi tentang syarat-syarat tentang pembelajaran diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan bersifat manunggal dan untuk menyeluruh sehingga dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pokok pikiran kedua memuat sila kelima Pancasila dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 dan pasal 34. Berikut merupakan isi dari pasal tersebut. Isi dari pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan ayat kedua dari pasal 33 berisi tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan selanjutnya ayat ketiga dari pasal 33 yaitu berisi tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir pasal 34 berisi tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan yang selanjutnya ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, menjiwai, mengaspirasi dan menginspirasi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran ketiga memuat sila keempat Pancasila, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 37. Berikut merupakan isi dari pasal tersebut. Yang pertama, pasal pertama, ayat kedua, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Dan yang pasal kedua, yaitu ayat pertama, berisi tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Yang ayat kedua dari pasal 2 berisi tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat ketiga dari pasal 2 berisi tentang segala putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 berisi tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal 19 ayat 1 berisi tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dan ayat keduanya berisi tentang Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal ke-20 ayat 1 berisi tentang tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat keduanya berisi tentang jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 21 ayat 1 berisi tentang anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Dan ayat kedua berisi tentang jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam golongan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 22 ayat 1 dalam hal equal kegentingan yang memaksimalkan, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dan ayat kedua berisi tentang peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan ayat 3 berisi tentang peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pasal 37 ayat pertama berisi tentang untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya daripada jumlah anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat harus hadir. Dan ayat kedua berisi tentang putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 daripada jumlah anggota yang hadir. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ansori. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fakih. Selanjutnya ada hubungan pokok pikiran yang keempat. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dan merupakan pengenjewatan penjabaran lebih lanjut dan dirinci dalam pada isi atau makna nilai, norma, semangat, aspirasi, inspirasi pada pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran keempat memuat sila pertama dan sila kedua Pancasila dijelemakan lebih lanjut dalam pasal 27, 28, 29, 31, dan 32. Berikut merupakan isi dari pasal tersebut. Yang pertama ada pasal 27. Pasal 27 pertama berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan jagan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 29 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada pasal 31 yang berbunyi, tiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya ada hubungan pokok pikiran yang kelima. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai norma-norma moral yang luhur, sakral, mendasar, fundamental, universal, humanis, dan religius, sehingga bersifat tetap atau tidak dapat diubah. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat dapat diubah melalui amandemen oleh MPR Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama dilakukan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada sidang umum MPR RI tahun 1999 dan amandemen kedua pada sidang tahunan MPR RI tahun 2000. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguh kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini yaitu menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajahan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung makna kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya dengan faktor material, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Pengakuan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Nah, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga mengandung motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya memiliki kehidupan yang bebas. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan negara. Meskipun terdiri atas keberagaman, tetapi setiap wilayah memiliki tujuan yang sama, yakni menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.